Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami'us Shahih, Sahih Bukhari. Dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbal Bukhari Al-Jufi rahimahullah ta'ala. Masih Kitabul Wasaya, kitab membahas masalah wasiat, pesan yang disampaikan, yang pelaksanaannya ketika nyawa telah melayang. Artinya, bila nanti sudah mati baru dilaksanakan wasiat dari pesan-pesan tersebut. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babul wasiyati bisulus, bab berwasiat dengan sepertiga. Dan itu sudah besar. Karena keluarga yang ditinggal mati bila keadaan penghidupannya itu cukup, lebih baik daripada mereka berkekurangan, sehingga bisa menjadi beban kepada lingkungan, menengadahkan tangan. Sementara yadul a'la afdalu min yadis sufla, tangan di atas memberi dan mandiri, memberikan jasa, lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya butuh dibekali. Maka wasiat sepertiga sudah besar. Dan masing-masing memiliki hak supaya hak dipenuhi. Yang akan mati punya hak, keluarga juga punya hak, lingkungan juga punya hak. Wa ati kulladzi haqqin haqqah, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya. Wa qala Al-Hasan la yajuzu, tidak boleh lidzimmi, untuk orang zimmi, wasiatun, berwasiat, illa, kecuali bolehnya as-sulus, sepertiga saja. Yang dimaksud dengan orang zimmi ialah orang kafir yang hidup di negeri Islam, yang terikat peraturan, termasuk bayar pajak. Contoh negeri Islam, Madinah, yang ditempati Nabi SAW, yang orang Ansor menyediakan untuk perjuangan Islam. Nabi SAW sebagai pimpinan, Muhajir Ansar sebagai wazir, menteri, para pembela, pembantu, penolong, pengokoh yang memberikan segala sarana. Semula dua suku dominan, suku Azraj, Yahudi itu khalif, terikat sumpah, artinya orang yang ngenger numpang
terikat peraturan. Kemudian ketika Nabi SAW hijrah di Madinah, Aus Khazraj sebagai pendukung, mengikat kerjasama dengan semuanya untuk menjaga Madinah secara bareng-bareng. Ternyata Yahudi satu persatu khianat. Sejak dari Bani Quraidah, Bani Nazir, Bani Quraidah, terakhir Khaybar. Selebihnya adalah kaum muslimin. Peperangan menang, perang Badar, perang Uhud kalah nggak seberapa. Perang Ahzab Allah menjaga. Orang Quraisy terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Tahun 7 unjuk kemudian umat Islam itu kuat. Tahun 8 mereka khianat ditaklukkan Quraisy. Akhirnya wilayah Islam luas Mekah Madinah. Tahun ke-10 kenabian beliau sempurna dakwahnya, haji wada, haji pamitan. Orang-orang yang numpang di negeri Islam itu terkena peraturan. Apa? Ya tunduk pada semua peraturan. Termasuk bayar pajak, mereka nggak boleh promosi agama. Ibadah mereka yang sudah rusak tidak boleh dibangun kembali. Cara berbaju supaya beda. Jalan yang dilewati kaum muslimin ketika kosong boleh lewat, tapi ketika kaum sedang lewat mereka minggir dulu. Dan beberapa peraturan yang lainnya. Nah, orang kafir yang hidup di negeri Islam tunduk lalu dilindungi namanya kafir zimmi. Nah, ketika orang kafir zimmi itu berwasiat, itu pol sepertiga. Apa hikmahnya? Hikmahnya ketika punya anak turun juga masih melanjutkan kekafirannya, dengan mereka juga punya harta, kan bisa bayar pajak, jizyah. Bila dimiliki orang tuanya, ketika mati diwasiatkan anak turunnya miskin-miskin, sehingga menjadi beban negeri Islam, mereka nggak bisa bayar pajak kan berisiko. Makanya ketika yang mau mati dari orang kafir zimmi itu mau berwasiat pol sepertiga. Maka juga supaya memberdayakan anak turunnya ketika mereka masih bertahan dengan kekafirannya, bayar pajak. Ketika mereka punya harta kan bisa kan bayar pajak. Makanya tidak boleh orang kafir zimmi wasiat kecuali berapa? Sepertiga. Wa qala Allah Ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan putuskan hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, termasuk anak turun orang kafir zimmi itu ada yang protes. Kenapa orang tua kami ketika berwasiat kok lebih daripada itu? Kami protes, lalu datang ke pengadilan kaum muslimin. Maka keputusan pengadilan adalah yang mau berwasiat pol hanya sepertiga, berarti gugatan anak turunnya dipenuhi. Dan itu hukum yang telah Allah turunkan, yaitu yang disampaikan Nabi SAW. Keputusan Nabi itu keputusan Al-Quran. Keputusan Nabi itu keputusan Al-Quran. Memang Allah telah perintahkan, wa may yuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Wama atakum rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul larang mandeklah. Maka Rasul SAW telah putuskan wasiat sepertiga itu adalah hukum yang telah Allah turunkan. Makanya ketika mereka mengadu, putuskan dengan itu. Dua hadis silakan dibaca. Hadasan fadhil. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو عاد الناس إلى الربع
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. أو كبير. تفضل استمر حدثنا. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن أدي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن أبي بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أدعو الله ألا يردني ألا يردني ألا يردني يا ألا يردني على أبيه قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة فقلت أوصي بالنفس قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. Ada dua hadis untuk bab ini. Yang pertama diceritakan merujuk pada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lau andai, maknanya alangkah baiknya. Ghadha menahan annasu manusia. Ila rubu wasiatnya cukup seperempatnya saja. Andaikan memilih yang seperempatnya saja. Ini kesimpulan pemahaman Ibnu Abbas sang turjumanul Quran. Yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan si Ibnu Abbas ini pada agama dan mahirkan di dalam tafsir. Mengambil pelajaran apa yang diwasiatkan Nabi ketika sepertiga itu besar, artinya diupayakan itu pol. Jadi tidak dianjurkan, itu pembatasan. Makanya apabila bertahan dengan seperempat itu yang lebih bagus. Lau andaikan alangkah baiknya ghadha menahan annasu manusia ila rubu bila wasiat cukup seperempat saja. Lianna Rasulullah SAW karena beliau SAW telah menjelaskan as-sulus, ya boleh sepertiga. Wasulus dan sepertiga itu katsir, sudah banyak. Au kabir, itu sudah besar. Dilengkapi dengan hadis berikutnya diceritakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala maridtu, saya sakit, fa'adani maka menjengukku an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka saya matur, ya Rasulullah sallallahu ud'ullaha, tolong doakan kepada Allah. Minta didoakan, di mana dia sudah kokoh dengan doanya. Ketika ketemu orang soleh, doakan saya. Orang solehnya masih hidup di depannya boleh. Tapi bila sudah mati tidak boleh. Dan orang mati sudah tidak mendengar, sudah tidak berdoa, maka termasuk syirik. Minta pada orang mati, doakan saya, lalu dikirim hadiah, Fatihah dan macam-macam. Termasuk kesyirikan itu merajalela. Dan orang mati, robah, ngedeni, bocah, urip, duit. Mati sudah tidak nyapa-nyapa kok disambati. Andaikan mereka berdoa ke dunia dulu. Rabbi rji'un ali a'mal sholihan fima taraktu. Ya Allah, pulangkan saya ke dunia. Saya akan beramal saleh yang pernah saya tinggalkan. Itu jelas. Tempat berdoa itu di dunia. Kenapa wong mati diparani nyuwun itu pangestu, doakan saya. Berarti syirik. Jadi membuat peraturan baru, ada dua Tuhan. Allah Tuhan yang disembah, akal-akalan Tuhan baru. Tidak boleh Tuhan itu double. Semisal seorang istri tidak boleh punya suami double.
Dan itu dosa tidak bisa diampuni apabila dia tidak tobat dan meninggalkannya. Makanya minta doa kepada yang masih hidup, di depannya soleh, silahkan. Tapi jangan menggantungkan. Tapi sifatnya secara pribadi sudah tegak, ketika ketemu saling mendoakan boleh. Doakan kepada Allah, Allah yarudani, semoga Allah tidak mengembalikan saya ala akibi ke tumitku. Ini haji wada, berada di Mekah. Dia orang Mekah, hijrah di Madinah. Maknanya jangan Allah mengembalikan saya ke tumitku, artinya saya sudah hijrah supaya matiku di tempat hijrah. Jangan sampai matiku di tempat yang saya belum hijrah, berarti kemunduran. Tumit itu di belakang, berarti mundur. Muhajir matinya ya di Madinah, tidak di Mekah. Doakan kepada Allah semoga matiku tidak di Mekah, tapi matiku di tempat hijrahku. Doakan semoga Allah tidak mengembalikan saya ke tumitku. Toh andaikan mati juga di Mekah, ya enggak mengapa. Tetapi sempurnanya termasuk puas, namanya muhajir, matinya ya di tempat hijrah. Siapa? Muhajir matinya di tempat kelahirannya. Karena sebuah kepentingan ada acara ke tempat kelahirannya. Siapa? Mana sudah? Siapa jenenge? Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah. Ya enggak mengapa, sempurna saja. Tetapi maremnya namanya muhajir, matinya di tempat hijrah. Qala, tanggapan Nabi SAW, la'allallaha, semoga saja Allah yarfa'uha, mengangkat derajatmu. Wa yanfa'u bika, dan Allah memberi manfaat dengan sebab peranmu. Dia panglima perang yang hebat ini. Nasan kepada manusia. Dan akhirnya doa ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dia tidak mati di Makkah ketika haji wada. Bahkan jadi panglima perang penaklukan Persia. Di masa Umar bin Khattab. Berarti kalau gitu, kaum muslimin mendapatkan manfaat adanya kepemimpinan dia di dalam perang dan menang. Manfaat kan? Secara sebab, menghargai kelebihannya, alhamdulillah, Allah memberikan anugerah pemimpinku orang yang hebat. Berarti kan banyak yang dapat manfaat. Itu diantaranya sebab doa Nabi SAW, semoga Allah mengangkat derajatmu dan memberi manfaat kepada manusia dengan peranmu. Kultu, saya katakan, uridu, saya ingin an usia, untuk berwasiat. Wa innamali, dan sungguhnya saya hanya memiliki ibnatun, seorang anak perempuan saja. Maunya seluruh harta. Untuk bekal lebih menghadap kepada Allah dengan sedekah. Pertimbangan global, ya, anak perempuan nanti ketika menikah kan sudah diurus oleh suaminya. Andaikan tidak dibekali kan enggak masalah. Kultu, saya matur, dikala itu wasiat saya adalah usi, saya akan berwasiat binisfi, dengan separuh. Qala, jawabnya, anisfu kathir, separuh itu sudah banyak. Di lafaz yang lain jangan. Seluruh harta jangan, separuh jangan, sepertiga itu sudah besar. Di sini separuh itu sudah besar. Berarti kalau begitu jawaban Nabi SAW itu beragam. Kadang sepertiga itu sudah besar, kadang separuh sudah besar, kadang lagi separuh jangan. Berarti kalau begitu lihat kondisi. Bila kondisi anak-anak itu butuh pembekalan, wasiat total nggak boleh, wasiat separuh nggak boleh, wasiat sepertiga sudah besar. Tapi kalau orang itu nggak punya, anak turun ke bawah sudah habis, maka wasiat separuh itu boleh.
Atau anak turunnya sudah mandiri semuanya, tidak butuh pembekalan, ada yang menyimpulkan wajib separuh itu boleh. Apabila anak turunnya itu ridho karena mereka sudah mandiri. Karena itu semuanya tujuannya adalah masing-masing punya hak supaya mandiri, jangan sampai semata mengejar salah satu sisi, tapi menjadi bermasalah sisi yang lain. Diharapkan itu terjadi keseimbangan. Semata memberikan manfaat kepada yang hendak mati, lalu keluarganya merana, jangan. Ini menunjukkan terjadi keseimbangan. Makanya apabila para ahli waris sudah mandiri, mereka ridho, orang tuanya wasiatnya lebih daripada sepertiga boleh. Karena jawabannya Nabi SAW, sepertiga besar, separuh besar, separuh jangan. Nanti kadang separuh itu besar, kadang separuh itu jangan. Berarti ada pelajaran ada di situ. Kesimpulannya adalah keseimbangan, sehingga kemandirian itu bersifat turun-temurun. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau itu saya katakan fasulus, kalau sepertiga gimana? Fal asulus, ya silahkan. Fasulus, kasir, sepertiga itu sudah besar. Au gabir, banyak atau besar. Kalau fa'osan nasu bisulusi, perawi cerita penabas, maka manusia mereka berwasiat dengan sepertiga wajaza dari kalam, dan itu boleh. Tapi andaikan seperempatnya saja itu malah lebih baik. Termasuk orang dhimmi dengan dalil di atas itu bila berwasiat supaya pol sepertiga. Karena anak turunnya butuh mandiri, ketika mereka membayar pajak tetap ada kemampuan. Demikian satu bab dengan dua hadis yang kita kaji pagi hari ini. Insyaallah kelanjutannya bisa kita kaji waktu menyusul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.